Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Pasien Safety. Pokok bahasan kita kali ini adalah terkait dengan insiden keselamatan pasien atau dikenal dengan IKP. Ini merupakan hal yang penting untuk kita pelajari. Jadi, selama beberapa waktu ke depan, mari berkonsentrasi untuk mempelajari tentang apa itu insiden keselamatan pasien. Oke, kita awali yang pertama adalah terkait dengan definisi dari insiden keselamatan pasien atau IKP. Nanti saya akan lebih sering menyebutnya adalah IKP untuk mempermudah kita menyebut gitu ya. Apa sebenarnya IKP itu? IKP secara definisi diartikan setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi menyebabkan terjadinya harm. Apa itu? Bisa menyebabkan terjadinya penyakit, timbulnya cedera, kecacatan, sampai dengan kematian yang sebenarnya itu bisa dicegah pada pasien. Jadi ini adalah batasan definisi dari IKP. Oke. Nah, ini saya coba memaparkan latar belakangnya kenapa kemudian Anda sebagai calon perawat harus belajar tentang insiden keselamatan pasien. Ini saya coba mereview jurnal. Yang pertama adalah jurnal tentang dengan judulnya ini, Tren Insiden Berdasarkan Sasaran Keselamatan Pasien. Jurnal ini saya dapatkan dari Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia yang baru terbit di Oktober 2019 tahun kemarin. Oke. Judulnya adalah Tren Insiden Berdasarkan Sasaran Keselamatan Pasien, Incident Trends Based on Patient Safety Target ya. Jadi ini diteliti oleh tim berempat, kemudian ingin melihat insiden keselamatan pasien berdasarkan dari 6 sasaran keselamatan pasien atau 6 SKP. Nih, hasil yang ditemukan, saya langsung ini ke hasil dari penelitian ditemukan. Yang pertama, insiden yang terkait dengan SKP 1 yaitu terkait dengan identifikasi pasien dengan benar, ketepatan identifikasi maksudnya ya. Oke, pada tahun 2017 ini didapatkan bahwa ada sekitar 31,9 insiden dengan variasi yang sangat berbeda. Apa itu insidennya? Yang pertama, gelang identitas pasiennya lepas. Kemudian tim gizi salah melakukan identifikasi. Kemudian bisa muncul juga ketidaksesuaian antara identitas hasil pemeriksaan penunjang dengan rekam medis. Adanya ketidaksesuaian identitas hasil pemeriksaan penunjang yang ada pada sampulnya. Ketidaksesuaian identitas pada etiket obat, ketidaksesuaian identitas pada gelang, dan ketidaksesuaian identitas pada resep. Jadi ini semua adalah IKP yang muncul karena ketidaktepatan melakukan identifikasi pada pasien. Nah, ini bahayanya. Kalau kemudian salah mengidentifikasi, ya akan terjadi IKP tadi. Oke. Yang kedua, sasaran keselamatan kedua ya, insiden terkait dengan SKP yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi ini sering menjadi problem atau menjadi insiden adalah pada saat komunikasi verbal dan telepon ya. Ini hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 7,97% atau 11 insiden yang mencakup pada SKP 2. Apa saja itu ya? Nah, ini kita lihat. Yang pertama, insiden akibat riwayat alergi. Kemudian kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium, kesalahan komunikasi antara perawat dengan petugas laboratorium, ketidaksesuaian hasil pemeriksaan laboratorium dengan bank darah, ketidaksesuaian jadwal untuk memberikan terapi foto, pasien kabur sebelum operasi, ada percobaan bunuh diri pada pasien, dan sampel darah hilang. Ini semua adalah case yang bisa muncul pada sasaran keselamatan pasien yang kedua ya. Ini adalah insiden. Nah, ini yang sering terjadi. Nih, dari hasil penelitian itu mencatat bahwa perawat meminta petugas laboratorium untuk mengambil sampel darah pasien pagi hari. Kemudian sampel darah itu adalah sampel darah lengkap. Tetapi pada siang hari disampaikan bahwa
hasilnya hanya darah rutin, bukan darah lengkap. Ini petugas laboratorium menyebutkan bahwa belum melakukan pemeriksaan darah tambahan. Akhirnya sore pasien dilakukan pemeriksaan kembali. Nah, ini sebenarnya bisa masuk kategori bahwa komunikasi antara tim kesehatan itu tidak efektif, sehingga yang dirugikan adalah pasiennya. Yang pertama, hasil pemeriksaannya menjadi lebih lama untuk diketahui. Yang kedua, kemudian pasien harus dilakukan pengambilan darah 2 kali, dan ini bayangkan dia harus disuntik selama 2 kali juga, pagi dan sore, padahal seharusnya cukup sekali saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah yang terkait dengan SKP 3, meningkatkan kewaspadaan obat. Nah, ini apa saja kasus IKP yang sering terjadi? Yang diperlukan pada SKP 3 itu adalah ketelitian petugas dalam memberikan obat. Diperlukan penunjang, ya. Ini di tahun 2017 penelitian itu mencatat bahwa terdapat 57 insiden atau 41,30%, hampir separuh ya, insiden tercatat karena penggunaan obat. Nah, apa saja kasusnya? Satu, yang pertama duplikasi pemberian vaksin. Jadi pasiennya mendapatkan vaksin double, kemudian bisa jadi yang satunya double kemudian malah tidak diberikan injeksinya ya. Kemudian ketidaksesuaian dosis injeksi yang diberikan, ketidaksesuaian dosis obat, ya, ketidaksesuaian jadwalnya tidak tepat pada saat memberikan, ketidaksesuaian obat atau injeksi, ketidaksesuaian obat dengan dosis obatnya, ketidaksesuaian penyerahan obat, salah memberikan obat, ketidaksesuaian rute pemberian obat, obatnya sudah kadaluarsa atau malah karena saking sibuknya obat itu tidak diberikan. Kemudian penggunaan obat secara berlebihan. Nah, ini semua adalah kasus-kasus yang terjadi pada sasaran keselamatan pasien yang ketiga. Nah, bagaimana dengan sasaran keselamatan pasien yang lain? Kita lanjutkan ke SKP yang keempat ya. Ini berkaitan dengan kepastian tempat lokasi, kemudian prosedur, dan kemudian pasien. Jadi sasaran keselamatan pasien yang keempat itu adalah lebih ke arah di ruang operasi. Jadi pada saat operasi itu harus tepat pasiennya, kemudian tepat prosedurnya, dan juga tepat lokasinya yang mau dioperasi yang mana. Nah, ini tercatat dari hasil penelitian bahwa terjadi 4 insiden, 2,90% terkait pada SKP 4 ini. Apa saja itu? Yang pertama, kesalahan rencana operasi, kesalahan prosedur pengecekan peralatan operasi, dan yang ketiga adalah insiden yang terjadi setelah dilakukan operasi. Jadi setelah operasi muncul insiden. Oke. Selanjutnya adalah insiden terkait dengan sasaran keselamatan pasien yang kelima. Ini lebih pada mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Apa saja kasusnya yang bisa muncul karena ketidaktepatan pada saat mengurangi resiko infeksi. Ini tercatat dari hasil penelitian yang dilakukan tahun 2017 bahwa ada 2 insiden atau sebesar 0,45%. Contohnya apa? Nih, terjadinya flebitis. Jadi pada saat pasien itu dipasang infus, ya, seharusnya tidak terjadi flebitis, ya. Tapi kemudian muncul flebitis. Apa itu flebitis? Jadi pada tempat penyuntikan dari infusnya itu bengkak, merah, nyeri. Nah, itu yang namanya terjadi flebitis. Oke, berikutnya adalah insiden terkait dengan SKP 6 atau SKP yang terakhir ini ya. Mengurangi resiko cedera pada pasien. Nah, apa catatan dari penelitian atau data yang ditemukan dari penelitian ini? Ternyata terdapat 18 insiden atau 13,04%. Apa kasusnya atau insiden keselamatan pasiennya? 1. Pasiennya jatuh di kamar. Kemudian pasien juga jatuh di kamar mandi. Pasien jatuh saat menunggu antrian. Pasien kejang atau jatuh saat pelayanan. Pasien jatuh dari bed tempat tidur.
pasien jatuh di lingkungan rumah sakit. Nah, ini contoh-contoh ini adalah menunjukkan adanya insiden keselamatan pasien selama pasien itu dirawat di rumah sakit. Nah, sebenarnya ini bisa tidak dicegah? Saya yakin bisa, gitu kan? Makanya harus ada kebijakan, harus ada SOP-nya. Nah, untuk ke arah sana berarti kita harus mengenal dulu apa itu kategori IKP. Ini saya berikan hanya review dari satu jurnal. Nanti kalian bisa search ke banyak jurnal, coba dilihat lagi terkait dengan IKP gitu ya. Oke, nah sebenarnya ada berapa klasifikasi dari IKP? Ada 5 ya kalau kita lihat. Yang pertama adalah kejadian potensial cedera. Yang kedua, kejadian tidak cedera. Yang ketiga, kejadian nyaris cedera. Kemudian yang keempat, kejadian tidak diharapkan. Dan klasifikasi yang terakhir adalah kejadian sentinel. Diingat ya, ada 5 klasifikasi. Ada KPC, ada KTC, KNC, KTD, dan KS atau kejadian sentinel. Apa ya Bu, ini kok kayaknya mirip-mirip ya? Coba kita urai satu-satu apa sebenarnya definisinya. Oke, yang pertama, KTD atau disebut sebagai kejadian tidak diharapkan. Ini merupakan insiden yang terjadi pada pasien sehingga menyebabkan pasien itu mengalami cedera. Oke, dipahami? KTD adalah kejadian atau insiden yang mengakibatkan pasien mengalami cedera. Oke. Berikutnya adalah KNC atau kejadian nyaris cedera. Apa definisinya? Ini merupakan insiden yang belum sampai terpapar kepada pasien. Ya, jadi insiden yang belum terpapar kepada pasien itu masuk kategori KNC. Kategori berikutnya adalah KTC, kejadian tidak cedera. Apa pengertiannya? Merupakan insiden yang sudah terpapar kepada pasien, tetapi pasiennya tidak timbul cedera. Jadi ini sudah terpapar, pasiennya sudah terpapar dengan insidennya, tetapi pasiennya tidak timbul cedera. Ini adalah kategori dari KTC. Yang keempat adalah KPC. Apa itu KPC? Disebut sebagai kejadian potensial cedera. Dengan batasannya, kondisi yang sangat berpotensi menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Jadi sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi insidennya belum terjadi. Ini disebut kategori KPC. Kategori yang terakhir atau yang kelima adalah kejadian sentinel. Merupakan kelanjutan dari KTD. Apabila KTD tidak segera tertangani, itu bisa mengakibatkan terjadinya kematian atau cedera yang serius pada pasiennya. Nah, kalau sudah ada KTD tidak teratasi, pasiennya meninggal atau timbul cedera, berarti dia masuk kategori kejadian sentinel. Oke, semoga ini dipahami, dibaca-baca lagi sampai dengan kalian. Ini saya usahakan memberikan clue supaya Anda mudah untuk mengingat atau memahami. Nanti kita akan mencoba, saya berikan case dan kemudian kalian identifikasi ini masuk ke kategori yang mana gitu dengan kelompok. Oke, saya teruskan dulu penjelasannya. Berikutnya adalah tipe insiden ya. Kalau tadi adalah klasifikasinya ada 5. Kalau tipe insiden ini terdiri dari 15 ya. Apa saja tipe insiden itu? Yang pertama, insiden terkait dengan administrasi klinik. Jadi berhubungan dengan
kegiatan administrasi. Apa saja itu? Nanti pada saat serah terima antara perawat shift pagi ke shift siang ke shift malam, itu bisa terjadi kesalahan administrasi. Kemudian daftar tunggu atau antrian, rujukan atau konsultasi, pasien keluar atau pulang rumah sakit, pasien yang menjalani pindah perawatan, dan identifikasi pasien. Nah, ini dari segi administrasi bisa bermasalah, keliru, pasien bisa dirugikan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian insiden yang kedua adalah prosedur klinis. Nah, meliputi apa saja? Nanti pada saat check up, pemeriksaan diagnosis, kemudian pemberian prosedur atau pengobatan dan hasil tes. Nah, ini juga berpotensi nanti bisa menjadi tipe insiden. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Tipe ketiga adalah insiden ketiga berhubungan dengan dokumentasi. Artinya apa? Nanti kalau dokumentasi di rumah sakit itu catatannya berupa rekam medis, ada SOP, ada label atau laporan. Nah, kalau misalkan nanti data-data ini kemudian salah dokumennya, informasi yang ada di dalamnya tidak jelas, atau malah lebih horor lagi ya, misalkan dokumennya hilang. Nah, ini bisa menyebabkan nanti terjadinya insiden. Oke. Berikutnya adalah insiden yang keempat ya. Bisa muncul insiden infeksi nosokomial. Apa itu infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang didapatkan pada saat pasiennya dirawat di rumah sakit. Jadi pada saat dia masuk tidak terjadi infeksi, tapi begitu dirawat di rumah sakit sekian hari, pasiennya muncul infeksi nosokomial. Nah, kenapa? Bisa karena adanya bloodstream ya. Kemudian pasiennya menjalani operasi sehingga di area yang dioperasi bisa muncul atau berpotensi terjadi infeksi. Adanya abses ya, adanya benjolan yang isinya nanah. Nanti pelan-pelan kalian mengenal bahasa-bahasa asing. Saya yakin kalau sering kalian dengarkan ini menjadi familiar dan kalian akan paham ya. Jadi pelan-pelan, tidak apa-apa. Berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia itu adalah penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan atau pneumonia, atau yang ini di paru-paru ya. Kayak sekarang yang lagi booming ya. Pneumonia ini bisa gambaran dari pasien COVID itu adalah munculnya gambaran pneumonia pada paru-parunya. Nah, ini bisa terjadi karena infeksi nosokomial. Nah, berikutnya lagi adalah kanul IV. Apa itu Bu kanul IV? Jadi ini pemasangan intravena. Jadi intravena contohnya pemasangan infus. Nah, itu bisa menyebabkan terjadi infeksi nosokomial. Apalagi kalau yang memegang tangan pasien itu adalah banyak perawat dan kemudian tidak menjaga kebersihan dari tangannya. Berikutnya adalah dari drain atau tub urin ya. Jadi pasien yang terpasang dengan kateter itu juga akan beresiko nanti mengalami insiden keselamatan pasien. Berikutnya insiden yang kelima terkait dengan medikasi atau cairan infus. Loh, ini kan terapi. Kenapa kemudian terapi ini bisa malah membahayakan keselamatan pasien? Hati-hati ya. Kalau misalkan nanti memberikan medikasi atau cairan infus perlu diperhatikan, jangan sampai salah pasiennya, jangan sampai salah obatnya atau cairannya, salah pemberian dosisnya, kemudian salah formulasi, salah rute pemberiannya, salah dispensing, obatnya malah kadaluarsa dan ada efek samping dari obat. Nah, ini bisa berpotensi untuk munculnya tipe insiden dari keselamatan pasien. Insiden yang keenam ya adalah transfusi darah atau produk darah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan darah, baik itu transfusi atau produk darah, ini berpotensi untuk memunculkan yang namanya insiden keselamatan pasien. Contohnya apa? Pada saat pemberian transfusi, proses. Nah, ini juga bisa menimbulkan problem pada pasiennya. Contoh misalkan, ternyata tidak cocok darahnya, sama golongannya tapi resusnya beda. Kemudian resepan, ya peresepan tadi yang saya sampaikan harusnya golongan A misalkan, nah resusnya apa harus jelas. Persiapan, nah ini yang sering pada saat pemberian dan penyimpanan. Nah, pemberiannya harus hati-hati, meskipun sebelumnya disimpan di dalam kulkas, tidak kemudian
langsung direbus dengan air panas supaya ini tidak boleh, nanti rusak kandungan yang ada di dalam darah tersebut. Kita lanjutkan. Insiden yang ketujuh adalah berhubungan dengan nutrisi. Kalau nutrisi nanti kita tidak bisa meninggalkan peran dari di nutritionnya ya, atau yang mengatur dietnya. Kenapa? Nanti pemberian diet yang salah atau salah pasien ya, seharusnya pasien A itu dapat dietnya adalah diet DM, pasien B itu adalah dapatnya diet untuk gagal ginjal, tapi ketukar, nah bahaya. Kemudian salah jumlah ngitungnya antara kalori, kemudian nutrisi dan seterusnya itu tidak berimbang, nah itu juga bahaya. Kemudian salah frekuensi, harusnya diberikan makan selingan di antara makan, kemudian lupa, tidak dikasih. Kemudian salah konsistensi, dan yang terakhir adalah salah penyimpanan. Ini semua bisa berpotensi muncul insiden keselamatan pasien. Insiden yang ke-8 adalah berhubungan dengan oksigen atau terapi oksigen ya. Nah, terapi oksigen ini kenapa kemudian bisa menjadi potensi untuk munculnya insiden keselamatan pasien? Bukannya ini jadi salah satu terapi untuk pasiennya? Iya. Jadi oksigen itu bisa membawa kebaikan, tetapi kalau kita tidak waspada ini juga bisa memunculkan terjadinya bahaya. Nah, bahayanya apa? Pada saat proses penggunaannya tidak tepat, misalkan mengatur aliran ya, konsentrasi. Kan kalau misalkan kita memberikan oksigen itu tidak, masing-masing alat itu punya kekhususan. Contoh misalkan, oh ini adalah aliran tinggi, kemudian konsentrasi rendah, dan seterusnya. Nah, nanti kalian akan belajar di keperawatan dasar, arahnya ke sana. Oke, berikutnya adalah tipe insiden yang ke-9 dari alat medis atau alat kesehatan. Misalkan rumah sakit itu tidak punya, nah ini bisa bahaya padahal pasiennya butuh gitu. Kemudian tidak bersih alatnya atau tidak steril, yang bisa menjadi nanti berhubungan dengan peningkatan dari infeksi nosokomial tadi ya. Kemudian alatnya ada tetapi tidak bisa difungsikan, atau penggunanya yang error, tidak bisa. Nah, ini semua bisa berdampak memunculkan yang namanya IKP. Oke, kita lanjutkan yang ke-10 ya. Insiden ke-10 itu berasal dari perilaku pasien. Ya, contohnya pasiennya tidak kooperatif, pasiennya sembrono, melarikan diri, agresif. Loh, bisa atau Bu? Bisa. Jadi beberapa pasien kadang kalau dia dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama bisa memunculkan masalah-masalah yang berhubungan dengan emosional gitu ya. Oke, insiden yang ke-11 adalah potensi terjadinya jatuh, bisa karena terpeleset, tersandung, hilang keseimbangan gitu. Kemudian insiden yang ke-12 adalah menunjukkan terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan itu tidak selalu identik kecelakaan bermotor. Di rumah sakit juga berpotensi untuk timbul kecelakaan. Dalam bentuk apa? Adanya benturan, ancaman pernapasan, adanya paparan pada zat kimia, paparan tekanan udara, adanya mekanisme panas dan dingin yang ekstrim gitu. Nah, itu bisa masuk kategori insiden yang ke-12. Oke, tipe insiden yang ke-13 adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur itu berhubungan dengan struktur bangunan, daftar bangunan, apakah kemudian itu layak digunakan untuk rumah sakit gitu. Kemudian insiden yang keempat ya. Insiden yang ke-14 ya. Yang ke-14 itu adalah terkait dengan research atau manajemen organisasi. Bagaimana sebuah rumah sakit itu mempunyai manajemen untuk mengatur supaya beban kerja dari manajemen atau anggotanya itu tidak berlebihan. Karena kalau beban kerjanya terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan inefisiensi pada saat mengerjakan tugas karena capek gitu ya. Jadi karena beban kerja yang tinggi akan menyebabkan pasiennya kemudian menyebabkan petugasnya menjadi saya lelah gitu.
Nah, ini jangan sampai. Kemudian sumber daya manusia yang juga harus diperhatikan, ketersediaan staf, adanya organisasi, dan kemudian yang penting juga adalah ada kebijakan atau SOP yang ini menjadi pedoman atau dasar pada saat perawat itu melakukan tindakan acuan keperawatan. Jadi rumah sakit menetapkan, misalkan kalian mau memberikan terapi oksigen pada pasiennya. Oh, ini loh langkah-langkahnya. Oh, ini loh yang harus disiapkan. Oh, ini loh kemudian kalau sudah selesai harus diobservasi. Nah, ini arahnya ke sini. Oke, insiden yang ke-15, satu insiden yang terakhir, tipenya adalah karena di laboratorium. Ini potensinya sangat besar terjadi kesalahan juga. Dari apa? Pada saat pengambilan, pada saat transport, kemudian pada saat sorting, ya, sorting dari sampelnya, kemudian pada saat entry hasil, verifikasi atau validasi. Nah, ini semua akan berpotensi menjadi tipe insiden keselamatan pasien. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, apa yang harus dilakukan pertama kali kalau kemudian sudah ketemu dengan IKP? Nah, pertama harus dilihat dulu hasil atau dampaknya pada pasien, ya, apakah masuk kategori KTD, KNC, dan seterusnya, ada 5 kategori tadi. Kemudian dilakukan analisis, ya, analisis apakah kemudian itu dapat dicegah atau yang tidak dapat dicegah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan ternyata masuk kategori ke sini, ya, nah ini harus kita apakan? Coba kita tarik dulu ke sini. Nah, faktor yang berkontribusi apa? Nah, jangan-jangan kemudian terjadi ini adalah karena banyak faktor yang bisa menjadi pemicu timbulnya masalah. Jadi itu harus dilakukan identifikasi dan harus dicarikan solusi. Oke. Nah, ini dampaknya tadi dari IKP. IKP bisa menyebabkan dampak langsung pada pasien. Apa saja? Nah, ini kategorinya. Mulai dari manajemen klinis, dokumentasi dan komunikasi, sampai dengan pasien abuse atau pasien accident, ya. Nah, yang kedua kategorinya adalah IKP karena kondisi laten. Ini bisa disebutkan karena infrastruktur atau resources tadi yang tadi saya sudah di awal saya sebutkan. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau kita tarik benang merah, apa sih penyebab dari munculnya IKP gitu ya. Nah, kalau kita tarik sebenarnya yang paling menonjol ini dari hasil penelitian yang saya baca, kaitannya adalah yang paling menonjol penyebab masalah IKP itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi antara siapa? Antara petugas kesehatan dengan sesama petugas kesehatan atau perawat misalkan dengan pasien, keluarga pasien, bank nunggu dan seterusnya. Nah, intinya adalah ke sana. Kemudian akar masalah yang lainnya ini faktor tim, kurang koordinasi, kerjasama timnya kurang bagus. Kemudian faktor staf, kompetensinya kurang, ya. Skillnya juga bermasalah, jadi sering melakukan kesalahan pada saat melakukan tindakan kepada pasien. Sudah begitu jarang atau tidak mendapatkan pelatihan untuk upgrade terhadap keilmuannya. Kemudian faktor tugas, nah ini ada banyak yang bisa menyebabkan terjadinya IKP. Faktor lingkungan kerja, faktor organisasi dan manajemen, kemudian faktor pasien. Nah, ini lebih simpel, tapi kalau tadi di awal kita catat ada 15 tipe insiden. Oke. Ya. Nah, kalau sudah terjadi IKP, apa yang harus dilakukan? Harus wajib, ya, fardu kifayah, ini harus dilaporkan. Nah, bagaimana insiden reportnya atau cara pelaporannya? Nanti harus ditulis dulu laporannya, ya, ditulis, kemudian nanti akan diteruskan kepada pimpinan di atasnya dan seterusnya untuk kemudian dilakukan analisis. Nah, kenapa kok kemudian dilakukan analisis? Supaya tidak muncul kejadian serupa di kemudian hari. Intinya adalah begitu. Nah, ini loh, kemudian kenapa penting, cara memulainya dari mana, apa saja yang harus dilaporkan, siapa yang harus membuat laporan, dan seterusnya. Ini harus sudah ada kesepakatan. Oke, ini adalah alurnya sekilas, ya. Jadi kalau ada insiden baik itu KTD, KNC, KTC, KS, kemudian petugasnya yang menemui itu harus segera
berikan pertolongan dulu. Setelah diberikan pertolongan pasiennya, kemudian membuat laporan. Laporannya kemudian disampaikan ke pimpinannya langsung. Pimpinan nanti akan berkoordinasi dengan KPRS, komite dari keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, ini nanti dari KPRS akan melakukan grading. Apakah masuk kategori yang low, moderate, high, atau ekstrim. Nah, nanti kalau misalkan dia masuk kategori low dan moderate akan dilakukan investigasi lengkap, jadi diulang kembali. Kalau masuk kategori high and extreme nanti akan dilakukan root cause analysis ya, kemudian sampai ke direktur. Ini tidak hanya sampai ke manajemen di bagian misalkan ada di perawat itu adalah kabit keperawatan atau kasih keperawatan, tapi nanti akan berujung sampai dengan ke direktur. Oke. Itu mungkin terkait yang bisa saya sampaikan tentang IKP. Jadi semoga ini bisa menjadi pengantar kalian untuk belajar tugas terstruktur. Setelah ini Anda akan mendapatkan tugas tentang bagaimana mengidentifikasi dari berbagai macam jenis IKP. Jadi akan saya berikan case ya, saya berikan trigger case terkait dengan berbagai kasus. Kalian dengan kelompok silahkan mengidentifikasi apakah ini masuk ke KTD, KNC, KPC, Sentinel, dan seterusnya. Kemudian berikan alasan kenapa kelompok memilih itu kasus tersebut adalah masuk kategori yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah itu nanti akan kita coba untuk dianalisis, begitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.